Di tengah hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, rumah makan menjadi salah satu tempat berkumpul yang paling diminati. Makanan yang lezat, suasana yang nyaman, dan interaksi sosial yang hangat membuat rumah makan menjadi pilihan utama bagi banyak orang. Namun, di balik kesuksesan beberapa rumah makan, seringkali muncul mitos yang menarik perhatian. Salah satunya adalah tentang pesugihan rumah makan. Mitos ini mengisahkan tentang praktik spiritual yang konon dapat menarik rezeki dan membuat rumah makan selalu ramai pengunjung. Lalu, benarkah ada pesugihan rumah makan? Apa saja ciri-ciri yang sering dikaitkan dengan mitos ini? Mari kita eksplorasi bersama. Cerita tentang pesugihan sudah ada sejak lama dalam budaya kita. Banyak orang percaya bahwa untuk mendapatkan kekayaan, seseorang bisa melakukan perjanjian dengan makhluk halus. Dalam konteks restoran, ada anggapan bahwa ada pemilik yang menggunakan kekuatan gaib agar dagangannya laris manis. Namun, apakah semua itu hanya khayalan atau ada kebenarannya? Salah satu ciri yang sering disebutkan adalah rasa makanan yang berbeda antara saat dinikmati di tempat dan saat dibawa pulang. Masyarakat percaya bahwa kekuatan pesugihan hanya bekerja di dalam rumah makan. Ketika makanan dibawa keluar, keajaiban itu hilang. Beberapa orang bahkan mengklaim bahwa kekuatan ini akan lenyap saat melewati jembatan atau perempatan jalan di sekitar rumah makan. Hal ini menimbulkan rasa penasaran dan kecurigaan, terutama bagi mereka yang mempercayai mitos ini. Ciri selanjutnya adalah adanya ruangan terlarang dalam rumah makan. Banyak cerita beredar bahwa rumah makan yang terlibat dalam pesugihan memiliki ruangan khusus yang tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, bahkan oleh staf rumah makan sendiri. Ruangan ini dipercaya sebagai tempat tinggal jin penglaris atau tempat pemilik melakukan ritual pesugihan. Suasana di dalamnya seringkali terasa berbeda, lebih dingin atau angker. Ciri ini menambah aura misterius dan membuat orang semakin penasaran untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu-pintu tertutup tersebut. Kemudian, ada juga mitos tentang rumah makan yang tampak kotor tetapi selalu ramai. Konon, makhluk halus penglaris justru lebih menyukai tempat yang kotor dan lembab. Jika ada rumah makan yang kebersihannya kurang terjaga, namun pengunjungnya selalu membludak, kecurigaan tentang pesugihan bisa muncul. Mitos ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, terutama bagi mereka yang sangat peduli dengan kebersihan. Kemudian, ada juga mitos tentang rumah makan yang tampak kotor tetapi selalu ramai. Konon, makhluk halus penglaris justru lebih menyukai tempat yang kotor dan lembab. Jika ada rumah makan yang kebersihannya kurang terjaga, namun pengunjungnya selalu membludak, kecurigaan tentang pesugihan bisa muncul. Mitos ini menjadi bahan perbincangan yang menarik, terutama bagi mereka yang sangat peduli dengan kebersihan. Selanjutnya, ada cerita tentang toilet yang tidak boleh digunakan oleh pelanggan. Beberapa orang mengklaim bahwa terdapat toilet khusus di rumah makan pesugihan yang hanya boleh digunakan oleh pemilik atau staf. Toilet ini konon menjadi tempat jin penglaris bekerja. Bahkan ada yang menyebutkan makanan dimasukkan ke toilet sebelum disajikan. Meskipun terdengar ekstrem dan mengerikan, mitos ini semakin menambah kesan misterius pada rumah makan yang dicurigai. Ciri lain yang sering disebutkan adalah bumbu masakan yang selalu diracik sendiri oleh pemilik. Meskipun rumah makan memiliki banyak karyawan, pemilik rumah makan pesugihan konon selalu terlibat langsung dalam meracik bumbu. Hal ini diyakini agar kekuatan magis pesugihan tetap terjaga. Terakhir, ada yang menyebutkan penggunaan ornamen atau dekorasi yang tidak wajar. Beberapa orang percaya bahwa rumah makan pesugihan seringkali memiliki pajangan yang terasa janggal atau tidak umum. Namun, interpretasi tentang tidak wajar ini sangat subjektif dan bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Namun, bagaimana cara mengenali rumah makan yang diduga menggunakan pesugihan? Salah satu cara yang dipercaya adalah dengan membawa bawang merah. Konon, seorang ahli spiritual menyebutkan bahwa orang awam dapat mencoba membawa bawang merah ke rumah makan yang dicurigai. Bawang merah digosokkan sambil membaca selawat di meja atau kursi rumah makan. Setelah melakukan ini, mitosnya, wujud makhluk halus yang membantu pesugihan akan terlihat.
Meskipun cara ini sangat subjektif dan sulit dibuktikan, banyak yang penasaran untuk mencobanya. Selain itu, beberapa orang yang sensitif dipercaya dapat merasakan energi negatif di dalam rumah makan. Mereka mungkin merasa tidak betah berlama-lama atau merasakan hawa yang tidak enak. Cara ini menambah dimensi lain dalam mengenali rumah makan yang menggunakan pesugihan. Mengenai cara kerja pesugihan rumah makan, ada beberapa versi cerita. Yang paling umum adalah memelihara jin penglaris. Pemilik rumah makan bekerja sama dengan jin untuk menarik pelanggan. Jin ini dipercaya menjaga rasa makanan tetap enak dan membuat rumah makan selalu ramai. Selain itu, ada juga mitos tentang ritual yang dilakukan di ruangan terlarang, di mana pemilik rumah makan memohon kelancaran usaha kepada makhluk halus. Penggunaan jimat penglaris yang diletakkan di tempat-tempat tertentu di rumah makan juga sering disebutkan. Namun, penting untuk diingat bahwa semua ciri, cara mengenali, dan cara kerja pesugihan rumah makan yang kita bahas hanyalah mitos dan kepercayaan yang belum terbukti kebenarannya secara ilmiah. Tidak ada penelitian valid yang menunjukkan bahwa praktik pesugihan benar-benar efektif dalam membuat rumah makan menjadi ramai. Kesuksesan sebuah rumah makan lebih mungkin disebabkan oleh faktor-faktor rasional seperti kualitas makanan, pelayanan yang baik, lokasi yang strategis, harga yang bersaing, dan strategi pemasaran yang efektif. Rumah makan yang sukses biasanya berhasil membangun reputasi yang baik, menciptakan pengalaman makan yang menyenangkan bagi pelanggan, dan mampu beradaptasi dengan tren kuliner. Dalam bisnis rumah makan, kualitas makanan yang lezat dan konsisten, pelayanan yang ramah dan profesional, serta kebersihan tempat sangat berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Kita perlu bijak dalam menyikapi informasi yang beredar. Jangan mudah percaya pada hal-hal yang belum terbukti kebenarannya. Lebih baik kita fokus pada faktor-faktor rasional yang memang terbukti mempengaruhi kesuksesan sebuah bisnis, termasuk bisnis kuliner. Sebagai konsumen yang cerdas, kita perlu berpikir kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh desas-desus. Jika sebuah restoran ramai, cobalah untuk melihatnya dari sudut pandang yang rasional. Mungkin memang makanannya enak, harganya terjangkau, atau tempatnya nyaman. Daripada ikut menyebarkan isu yang belum jelas kebenarannya, lebih baik kita fokus menikmati makanan dan mendukung usaha kuliner lokal. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan mitos pesugihan rumah makan? Atau Anda lebih memilih penjelasan yang rasional? Diskusikan pendapat Anda dan mari kita gali lebih dalam tentang dunia kuliner yang penuh misteri ini.